Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang inti peristiwa Isra Mi'raj. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj membuktikan kepada kita betapa pentingnya perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Karena pentingnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad secara langsung. Bahkan terjadi tawar-menawar antara Allah dengan Nabi Muhammad, yakni tentang banyaknya waktu yang sampai akhirnya ditetapkan 5 kali dalam sehari semalam. Dan tentu saja penetapan waktu dalam sholat wajib itu sudah menjadi pertimbangan Allah. Sebagaimana seseorang harus beribadah kepadanya sehingga dapat terhindar dari perbuatan kejam dan keji. Karena pada dasarnya sholat dapat menghilangkan perbuatan kejam dan keji. Dengan mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, kaum muslimin akan dapat mencapai kebahagiaan di dunia sampai akhirat nanti. Karena waktu-waktu sholat sangat tepat. Misalnya bangun tidur sebelum seseorang mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, yakni menghadap Allah. Dan kemudian sewaktu istirahat, yakni pada siang hari, seseorang juga harus melaksanakan sholat zuhur. Dan ketika akan tidur, kaum muslimin juga melakukan sholat isya. Begitulah tepatnya waktu yang dipilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan waktu-waktu tersebut, kaum muslimin tidak akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena mereka tahu bahwa Allah senantiasa melihat apa yang dikerjakan, baik di tempat sepi ataupun di tempat yang ramai. Bahwa sholat adalah salah satu amalan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari hisab nanti. Kalau sholatnya baik, teratur, dan tepat pada waktunya, serta dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan beroleh hisab terlebih dahulu. Dan sebaliknya, barang siapa yang merelakan sholat akan memperoleh azab yang sangat pedih. Dan sholat berbeda dengan amalan lainnya seperti puasa, zakat, dan haji. Kalau seseorang tidak dapat mengerjakan puasa pada saat itu dengan alasan yang membolehkan seseorang tidak dapat puasa, bisa diganti pada hari berikutnya selain di dalam bulan Ramadan. Kalau seseorang tidak mampu membayar zakat, tidak dibebankan kepada orang tersebut. Tambah sebaliknya, ia akan menerima zakat. Dan seseorang yang tidak kuasa berangkat haji tidak dibebankan kepada mereka. Akan tetapi lain halnya dengan amalan sholat. Sholat tidak dapat ditinggalkan walau dalam keadaan darurat apapun. Misalnya dalam keadaan perang, kemudian sakit, atau dalam bepergian. Bila seseorang sakit yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat mengerjakan sholat dengan berdiri, maka
orang itu harus sholat dengan duduk. Dan apabila orang yang sedang sakit tidak dapat sholat dengan duduk, mengerjakan sholat dengan tidur miring. Jika tidur miring tidak dapat, seseorang bisa melakukan sholat dengan tidur telentang. Begitulah pentingnya amalan sholat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sedikit pun meninggalkan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam. Karena kalau kita sudah menunda-nunda sholat karena ada alasan, sudah menunda-nunda sholat karena adanya alasan, berarti kita dapat dikatakan menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menomorduakan Allah berarti menyekutukannya, maka secara tidak langsung kita sudah berbuat syirik dan kita sudah disebut orang musyrik. Dan sholat merupakan salah satu ibadah yang tidak dapat diganti atau ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan amalan inilah yang nantinya akan dihisab dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang sholatnya baik akan dihisab lebih dahulu, sedangkan yang sholatnya bolong-bolong akan dihisab belakangan. Sehingga sholat diwajibkan untuk dilakukan oleh setiap yang beragama Islam atau kaum muslimin. Dengan demikian, kita dapat mengadakan perbaikan dalam ibadah yang satu ini serta ibadah yang lainnya. Dan kemudian berjanjilah kepada dirimu untuk tidak lagi meninggalkan sholat, karena sholat adalah kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Demikianlah kisah intisari peristiwa Isra Mi'raj.